wabarakatuh. Perkenalkan, Saya Muhammad Saleh, stambuk A40119083. nama saya Mutmainah, stambuk A401191075. Saya Yuanastasia Palunsu, stambuk A4011991. Nama saya Tri Siska Widangwati, stambuk A401191049. Fira Rusli, stambuk A4011928. Hai, apa kabar semua? Semoga semua sehat-sehat ya. Nah, adik-adik, saat ini kita akan belajar tentang pendekatan aksi sosial. Adik-adik, ada yang tahu apa itu pendekatan aksi sosial? Nah, pendekatan aksi sosial adalah pendekatan yang mencakup semua elemen dari pendekatan transformasi, tetapi menambah komponen yang mempersyaratkan siswa membuat aksi yang berkaitan dengan konsep, isu, atau masalah yang dipelajari dari unit. Adapun tujuan dari pendekatan ini adalah agar siswa mampu melakukan kritik sosial, mengambil keputusan, dan melaksanakan rencana alternatif yang lebih baik. Mata pelajaran yang sesuai dengan pendekatan ini adalah mata pelajaran IPS. Pada materi IPS kelas 3 sekolah dasar, terdapat nilai-nilai aksi sosial di dalamnya. Berikut penjelasan materi kali ini tentang ayo bekerja sama. A. Kerjasama di rumah. Tentu adik-adik pasti juga senang untuk membersihkan rumah. Nah, membersihkan rumah ini dapat kita lakukan bersama dengan saudara atau keluarga kita. Di sini orang tua dapat membimbing kita dan dapat memberikan tugas kepada kita. Misalnya, kita menyapu dan saudara kita yang lain mengepel lantai. Dengan begitu, semua pekerjaan rumah akan cepat selesai dan rumah akan terlihat lebih asri. Selain membersihkan rumah, ada pula pekerjaan lain yang dapat dilakukan di rumah. Yang pertama, memelihara kenyamanan rumah. Rumah yang nyaman pasti menjadi dambaan bagi semua orang. Kita juga pasti senang kalau kita memiliki rumah yang bersih. Maka dari itu, kita sekeluarga harus mampu bekerja sama dalam membersihkan rumah. Contohnya, misalnya ada genting yang bocor, kita harus bisa membantu orang tua kita atau membantu ayah kita memperbaikinya sesuai dengan kemampuan kita, agar pekerjaan itu bisa cepat selesai. Dan yang kedua, memanfaatkan halaman. Dalam memanfaatkan halaman, kita dapat bekerja sama dengan keluarga kita. Contohnya itu menanam bunga, menanam sayuran, menanam pohon di halaman rumah kita. 3. Penghijauan di sekitar rumah. Halaman akan terasa sejuk apabila ditanami pepohonan. Kamu dapat menanamnya bersama dengan keluargamu. 4. Menjaga keamanan rumah. Menjaga keamanan rumah merupakan tanggung jawab semua anggota keluarga. Untuk itu, kamu dapat bekerja sama dengan orang tua dan saudara dalam menjaga keamanan rumah. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjaga keamanan rumah, seperti mengunci pintu saat akan bepergian, menanya identitas tamu apabila tamu tidak dikenali, dan tidak meninggalkan anak-anak sendirian di rumah. 5. Mengerjakan pekerjaan sehari-hari. Setiap hari di rumah banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Misalnya, memasak, menyapu, mencuci piring, mencuci pakaian, mencuci kendaraan, dan menyetrika. Semua pekerjaan itu dapat dilakukan dengan cepat apabila dikerjakan bersama-sama. Bagian B, kerjasama di sekolah. Apakah adik-adik pernah melakukan kerjasama di sekolah? Nah, pasti banyak sekali kegiatan di sekolah yang dapat dilakukan dengan kerjasama. Kegiatan tersebut antara lain yaitu
Yang pertama, ikut serta dalam menjaga kebersihan sekolah. Kebersihan sekolah dapat dilakukan dengan kerjasama. Salah satu caranya yaitu mengerjakan tugas piket dengan baik. Kamu bisa berbagi tugas dengan temanmu. Misalnya, kamu menyapu lantai dan temanmu mengepel. Bisa juga dilakukan kerja bakti untuk membersihkan halaman sekolah. Bagian 2. Merawat tanaman dan kebun sekolah. Kerjasama merawat tanaman dan kebun sekolah dapat dilakukan oleh semua siswa. Kamu dapat bekerjasama dengan temanmu. Misalnya kamu menyiram tanaman, temanmu memotong rumput. Dengan begitu, taman dan kebun sekolah akan terpelihara. Kamu pun dapat membersihkan dan merapikan dengan cepat. Bagian 3. Kegiatan menyongsong Hari Besar Nasional atau Agama. Pernahkah kamu mengikuti acara Hari Besar Nasional yang diadakan di sekolahmu? Acara tersebut merupakan kegiatan yang dapat diikuti oleh seluruh siswa. Oleh karena itu, kamu dapat bekerja sama dengan siswa lain untuk menyiapkan dan mengisi acara tersebut, misalnya merias panggung untuk perlombaan atau hiburan. C. Kerjasama di kelurahan atau desa. Warga di satu kelurahan harus memiliki rasa kebersamaan. Rasa kebersamaan itu dapat diterapkan dengan kerjasama dalam melakukan kegiatan. Kerjasama juga disebut gotong-royong, misalnya membersihkan tempat ibadah. Kamu dapat ikut serta dalam kerjasama tersebut. Berikut ini ada beberapa cara penerapan kerjasama di desa atau kelurahan. Yang pertama, kerjasama membersihkan lingkungan. Kedua, kerjasama merawat balai pertemuan. Ketiga, kerjasama membangun tempat ibadah. Keempat, kerjasama membangun tanggul. 5. Kerjasama